Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan tentang urgensi mempelajari ilmu agama. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk bisa mengamalkan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala itu tentu dibutuhkan sebuah pengetahuan terhadap agama Islam ini. Maka oleh karena itu Nabi Muhammad SAW banyak terdapat hadis-hadis beliau yang mendorong kita untuk mempelajari ilmu secara umum dan ilmu agama secara khusus. Umpamanya dalam hadis Nabi mengatakan, utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Artinya dalam hadis ini Nabi mengingatkan pada kita bahwa menuntut ilmu itu batasnya adalah kematian. Dalam istilah bahasa Inggris namanya long life education. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Jadi menuntut ilmu, lebih khusus ilmu agama, itu kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan, tidak ada bedanya. Nah, hadis yang berikutnya Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menelusuri sebuah jalan, perjalanan itulah mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya untuk jalan ke surga. Apa maksud mudah jalan surga itu? Kalau banyak pengetahuan terhadap agama, maka banyak amal ibadah, amal soleh yang bisa dilakukannya. Kalau banyak amal solehnya, tentu banyak pahalanya. Kalau banyak pahalanya, insya Allah dia akan masuk dalam surga. Salah satu pintu surga itu adalah yaitu melalui ilmu pengetahuan. Nah, ikhwan fillah. Kemudian kita lihat dalam ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman daripada kamu dan orang-orang yang berilmu. Bahkan di dalam kalimat itu darajat, yaitu banyak sekali derajatnya. Maka orang yang berilmu dan beriman itu derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, ya, kamu tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi manusia ini lahir dalam keadaan tak berilmu. Oleh karena itu dituntut kita untuk mempelajari ilmu agama. Nah, kemudian kita lihat kaum muslimin bagaimana pengamalan praktek, ya, mencari ilmu ini, mulai dari para sahabat sampai tabi'in. Bagaimana para sahabat itu sangat antusias sekali dalam mencari ilmu pengetahuan itu. Umpamanya kesaksian daripada Umar bin Khattab. Kami, kata Umar, itu bergantian dengan tetangga. Kalau umpamanya saya tidak bisa menuntut ilmu agama hari ini, menghadiri majelis Rasulullah, maka tetangga saya yang pergi. Nah, begitu sebaliknya. Nah, para sahabat yang lain juga begitu. Umpamanya Abu Hurairah hanya 3 tahun
bersama Rasulullah SAW, tetapi 3 tahun itu dihabiskan waktu untuk mencari ilmu, sehingga Abu Hurairah itu tampil menjadi seorang sahabat yang paling terbanyak dalam meriwayatkan hadis. Begitu juga Ibunda Aisyah, istri Nabi. Itu istri Nabi yang paling banyak ilmunya, lengkap ilmunya, dan banyak pula hadis yang diriwayatkannya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu semangat di dalam menuntut ilmu pengetahuan agama. Nah, begitu juga di kalangan para tabi'in, tabi'in. Bahkan para khalifah-khalifah itu sangat antusias sekali untuk menuntut ilmu pengetahuan agama. Di mana ada seorang khalifah, umpamanya pernah meminta pada Imam Malik untuk datang ke istana mengajari orang-orang istana, anak-anaknya ilmu pengetahuan agama. Tapi ditolak oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu dicari, bukan datang sendiri. Nah, sehingga khalifah itu datang ke majelis Imam Malik. Nah, jadi begitu pentingnya kaum muslimin semangat untuk mempelajari ilmu agama ini. Nah, ketika kita memiliki pengetahuan agama yang tinggi, maka hati kita akan hidup. Sahabat mengatakan, jangan sampai lewat dari 3 hari kita tidak menyirami hati kita dengan Al-Quran, maka hati kita mati. Jangan sampai lebih dari 3 hari hati kita tidak kita sirami dengan hadis-hadis Nabi, maka hati kita akan mati. Jangan sampai lebih dari 3 hari hati kita tidak kita sirami dengan ilmu pengetahuan agama, maka hati kita akan mati. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat di dalam menuntut ilmu pengetahuan agama ini. Semoga bermanfaat.